Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan UAS PKN, yaitu tentang pemahaman pendidikan kewarganegaraan di masyarakat dalam sikap intoleransi dan juga diskriminasi. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan yang ada saat ini masih sering dianggap terlalu teoris dan belum cukup menyentuh isu-isu aktual seperti intoleransi dan diskriminasi, sehingga kurang efektif dalam membangun sikap toleran di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial. Yang kedua, ada mengapa tindakan intoleransi dan diskriminasi masih sering terjadi di masyarakat. Yang ketiga, apakah pendidikan di sekolah sudah cukup efektif dalam menanamkan sikap toleransi? Yang keempat, apa yang dapat dilakukan jika menyaksikan orang lain mendapat perlakuan diskriminatif? Yang kelima, apa peran pendidikan formal dan non-formal dalam membentuk sikap toleransi di tengah keberagaman masyarakat? Intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak mau menerima atau menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, pandangan politik, budaya, atau cara hidup. Sikap ini bisa memicu konflik, diskriminasi, bahkan kekerasan. Nah, berikutnya ada contoh. Yang pertama, diskriminasi agama. Melarang kelompok agama tertentu beribadah atau membangun tempat ibadah. Pelecehan terhadap simbol budaya atau agama lain, menghina simbol kepercayaan, baik pakaian adat atau tradisi kelompok lain. Yang kedua, perundungan karena identitas. Mengejek atau mengucilkan seorang karena berasal dari suku, ras, atau latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, larangan bersekolah atau berbeda atau bekerja karena keyakinan. Menolak seseorang masuk sekolah atau tempat kerja karena agamanya atau identitasnya. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, perpecahan masyarakat. Intoleransi membuat kelompok-kelompok dalam masyarakat saling curiga, menolak bekerja sama, dan akhirnya terpecah. Akibatnya, persatuan nasional terganggu dan pembangunan bisa terhambat karena masyarakat tidak kompak. Contohnya adalah ketegangan antara dua kelompok agama atau etnis yang menyebabkan desa atau wilayah tertentu terbelah dan tidak lagi hidup berdampingan. Yang kedua, kekerasan sosial dan konflik berkepanjangan. Jika intoleransi tidak bisa dicegah, bisa memicu kekerasan seperti penyerangan, pembakaran tempat ibadah, atau tawuran. Hal ini bisa berlangsung lama karena luka sosial sulit disembuhkan. Contohnya adalah konflik horizontal yang terus terjadi antar warga negara karena dendam lama yang belum terselesaikan akibat intoleransi sebelumnya. Yang ketiga, rasa tidak aman dan trauma sosial. Masyarakat yang jadi korban intoleransi sering merasa takut, trauma, atau tidak nyaman tinggal di lingkungan yang bisa memusuhi mereka. Hal ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan psikologis anak-anak serta generasi muda. Contohnya, anak-anak dari keluarga minoritas yang jadi korban intoleransi sering takut sekolah atau bermain karena sering dirundung atau diejek. Selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seorang ataupun kelompok berdasarkan perbedaan agama, ras, suku, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, kondisi fisik, status sosial, dan juga lain-lainnya. Diskriminasi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik secara terang-terangan maupun terselubung. Selanjutnya ada contoh dan dampak dari diskriminasi. Yang pertama ada diskriminasi agama, yaitu membatasi hak seseorang
karena agamanya berbeda. Contohnya melarang kelompok agama tertentu membangun tempat ibadah. Yang kedua adalah diskriminasi rasial, yaitu menolak orang karena warna kulit atau etnisnya. Contohnya adalah seorang pelamar kerja ditolak hanya karena ia berasal dari suku tertentu. Selanjutnya ada diskriminasi gender, menganggap laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin daripada perempuan. Perempuan tidak diberi kesempatan menjadi pemimpin karena dianggap lemah. Selanjutnya ada diskriminasi sosial dan juga ekonomi, yaitu merendahkan orang miskin atau mengabaikan hak mereka. Contohnya dari siswa dari keluarga kurang mampu tidak mendapatkan perlakuan yang sama di sekolahnya. Yang terakhir ada diskriminasi penyandang difabel. Tidak memberikan akses atau fasilitas bagi penyandang difabel seperti di gedung tanpa jalur kursi roda sehingga orang berkebutuhan khusus kesulitan untuk masuk tempat tersebut. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, merusak rasa keadilan dan persatuan. Diskriminasi membuat sebagian orang merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini memicu ketidakpuasan dan perpecahan antar kelompok atau masyarakat. Contohnya, jika hanya ada satu kelompok tertentu yang diberi hak istimewa, masyarakat lain akan merasa ditinggalkan atau tidak dihargai. Yang kedua ada menimbulkan ketimpangan sosial. Diskriminasi memperlebar jarak antara kelompok yang diistimewakan dan yang terpinggirkan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses layanan publik. Contohnya, jika hanya orang kaya yang bisa mendapatkan layanan kesehatan terbaik, maka yang miskin akan semakin tertinggal. Yang ketiga ada menciptakan rasa rendah diri dan trauma pada korban. Orang yang menjadi korban diskriminasi bisa menjadi tidak berharga, bisa merasa tidak berharga, minder, bahkan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Contohnya, anak yang dirundung di sekolah karena perbedaan agama atau suku bisa tumbuh dengan rasa takut dan tidak percaya diri. Contohnya itu ada aksi demonstrasi atau kerusuhan karena ketidakadilan dalam perekrutan kerja, pendidikan, ataupun perlakuan hukum. Yang kelima ada memicu konflik kekerasan. Yang diskriminasi terus dibiarkan bisa menyulut kemarahan, merasa dirugikan, yang akhirnya bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Yang kelima ada menghambat potensi dan partisipasi masyarakat. Bila seorang tidak diberi kesempatan yang sama karena latar belakangnya, maka kemampuan dan ide-ide mereka tidak bisa berkembang. Dan ini tuh merugikan bukan hanya dari individu, tetapi bangsa keseluruhan. Selanjutnya ada kesimpulan, diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan ras, agama, status sosial, gender, dan lain-lain. Tindakan diskriminatif dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti merusak rasa keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, memicu konflik, menciptakan trauma psikologis, serta menghambat potensi masyarakat. Selanjutnya ada saran. Untuk mengurangi dan mencegah diskriminasi diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pendidikan sejak dini harus menanamkan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan empati agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang menghargai perbedaan. Pemerintah dan lembaga hukum perlu menindak tegas segala bentuk diskriminasi, serta menjamin keadilan bagi semua warga negara. Masyarakat umum diharapkan lebih terbuka terhadap keberagaman dan berani melawan tindakan diskriminatif di sekitarnya. Media dan tokoh publik juga memiliki peran penting dalam menyuarakan pentingnya keberagaman serta menjadi teladan dalam bersikap inklusif. Selain itu, lembaga pendidikan dan tempat kerja harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan setara bagi semua orang tanpa perlakuan diskriminatif.
Sekian dari kita berdua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.